Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faiza Aini, NPME 1D-1990 dari kelas A, mata kuliah pembentukan harga produk pertanian atau PHPP dengan dosen dari Spinovanda SE. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat, yaitu yang pertama, grafik. Bisa lihat grafiknya di layar. Pada grafik tersebut terdapat hubungan antara P atau harga dan Q sebagai output, yang dimisalkan harga terdapat P1, P2, P3, P4, P5, dan P6, dan output terdapat P1, P2, P3, P4, dan P5. Pada grafik terlihat apabila P tinggi maka Q rendah. Hal ini apabila dikaitkan pada tinggi pada kemampuan daya beli konsumen. Berarti apabila produsen menawarkan harga yang tinggi, maka terdapat sedikit konsumen yang akan membeli produk tersebut, dan begitu sebaliknya. Next, pada grafik di atas itu adalah grafik diskriminasi derajat ke-1. Tanpa FPD, perusahaan akan menetapkan harga jual sebesar P3 dan menjual sebanyak Q3 unit. Karena pada harga tersebut, perusahaan akan memperoleh laba maksimum, yaitu ketika MR sama dengan MC yang berpotongan di titik D, atau diasumsikan perusahaan beroperasi dengan MC yang konstan, atau MC sama dengan AC. Laba maksimum yang diperolehnya sebesar 4 P6 HDP3. Padahal pihak konsumen sebenarnya bersedia atau berani membeli atau willing to pay sama dengan WTP dengan harga di atas P3. Next, dari strategi FPD itu tersendiri, perusahaan akan menentukan harga yang berbeda untuk setiap unit penjualan hingga batas terendah di P6. Misal harga ditetapkan pada P1, maka perusahaan akan memperoleh laba sebesar segi 4 P6 1 BP1 dan seterusnya hingga P6. Perusahaan tidak akan menetapkan harga di bawah P6 karena lebih rendah daripada biaya atau unitnya atau AC. Dengan menerapkan strategi FPD itu, maka laba perusahaan bertambah sebesar segi 3 atau HGD tambah DA P3, atau secara keseluruhan sekarang menjadi segitiga P6 GA. Dengan diterapkannya FPD, maka surplus konsumen atau segitiga DAP3 menjadi hilang karena diambil seluruhnya oleh produsen dalam bentuk peningkatan laba perusahaan. Jadi, ide utama diskriminasi harga adalah memaksimalkan laba perusahaan dengan mengeksploitasi heterogenitas WTP konsumen. Next, selisih P3 atau harga aktual itu dengan harga di atas P3 yang seharusnya dibayarkan merupakan benefit bagi konsumen. Benefit inilah yang disebut dengan surplus konsumen. Gambar berikut menjelaskan bahwa pada tingkat harga P3, konsumen memperoleh surplus konsumen seluas segitiga DAP3. Dalam ilmu ekonomi, surplus konsumen merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Makin tinggi surplus konsumen berarti makin makmur masyarakat, dan begitu pula bila sebaliknya. Dengan kata lain, surplus konsumen adalah selisih antara reservation price atau harga tertinggi yang bersedia dibayar konsumen dengan harga yang benar-benar dibayar oleh konsumen, atau selisih antara nilai barang yang diterimanya dengan nilai barang aktual yang dibayarkannya kepada penjual. Ada grafik yang kedua, grafik bisa lihat di layar. Grafik gambar di atas merupakan grafik diskriminasi derajat kedua. Pada tingkat penjualan Q1 dikurang Q1, setiap penambahan volume penjualan 1 unit akan meningkatkan hasil penjualan atau total revenue sama dengan TR sebesar OP2, sehingga marginal revenue atau MR pada tingkat penjualan tersebut ditunjukkan oleh garis TU. Ini ya, seperti ada di gambar tersebut. Next, pada tingkat penjualan tersebut perusahaan memperoleh laba sebesar segi 4 P2 UBW. Begitu seterusnya.
sehingga kurva MR secara keseluruhan merupakan garis bertingkat series of step P1 STU PWX. Penjual tidak akan menjual lebih dari 0,3 unit karena akan merugi. Secara keseluruhan, perusahaan memperoleh laba sebesar luas daerah yang berwarna hitam, berbeda dengan EVI yang dapat meraup seluruh surplus konsumen. SPD hanya mengambil sebagian surplus konsumen. Misalkan perusahaan menetapkan harga pada P3, maka surplus konsumen yang terambil oleh perusahaan hanya sebesar luas daerah P3W PUTSP 1, bukan segitiga P3W. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu grafik diskriminasi derajat ketiga. Ini gambar grafiknya. Dari grafik tersebut, laba maksimal diperoleh bila perusahaan menjual sebanyak Q total unit, yaitu ketika MR total atau penjumlah horizontal kurva MR1 dan MR2 sama dengan MC. Q total unit tersebut merupakan penjumlahan Q1 unit di pasar 1 karena harga jualnya ditetapkan P1 untuk memenuhi kondisi MR1 sama dengan MC, dan Q2 unit di pasar 2 atau karena harga jualnya ditetapkan P untuk memenuhi kondisi MR2 sama dengan MC, P1-nya ditetapkan lebih tinggi daripada P2 karena elastisitas harga di pasar 1 lebih rendah atau lebih inelastis daripada di pasar 2. Dari pasar 1 diperoleh laba seluas segi 4 ABCDC. Yang keempat, ini ada grafik digambar. Yang pertama pasar 1, pasar 2, dan pasar total. Dari gambar grafik di atas juga menjelaskan hal yang sama dengan grafik diskriminasi derajat ketiga. Namun dengan asumsi marginal cost atau MC konstan atau MC luas segi 4 yang berwarna hitam. Ini berwarna hitam itu menunjukkan besarnya laba yang diperoleh di setiap pasar, yaitu pasar 1, pasar 2, dan pasar secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu ada soal, yaitu di mana soalnya kondisi TPD juga dapat dijelaskan secara matematis seperti berikut ini. Misalkan perusahaan menghadapi permintaan di pasar 1, yaitu dengan disebut Q1 sama dengan 100 dikurang 2V. Dan di pasar yang kedua, yaitu Q2 sama dengan 50 dikurang 0,5P. Maka TC sama dengan 10Q tambah 01 Q2, yaitu MC sama dengan 10 tambah 0,2Q. Yang ditanya, yang pertama itu, berapa elastisitas pasar 1 dan pasar 2, serta jelaskan perbandingannya. Yang pertama yaitu Q1. Kita masukkan saja Q1 yang ada di pasar 1, yaitu 100 dikurang 2P. Sama dengan Q2 yaitu pasar 2, 50 dikurang 0,5P. Dan kita totalkan yaitu dengan cara menambahkan Q1 dan Q2, yaitu dapat hasilnya 150 dikurang 2,5P. Ini perbandingannya yaitu P sama dengan 50 dikurang 0,5 Q1, yaitu TR1 sama dengan 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 pangkat 2, dan P 100 dikurang 2 Q2 TR2 sama dengan 100 Q2 dikurang 0,5 Q2 derajat. Q2 P yaitu 60 dikurang 0,4 total. Itulah hasilnya. Next, yang yang pertama itu fungsi marginal revenue. MR1 sama dengan 50 dikurang Q1 dan MR2-nya 100 dikurang 4 Q2. Dan MR total yaitu dengan cara 100 ditotalkan
dengan 50 ditambah 100 dapat hasilnya 60 dikurang 0,8 Q total. Yang kedua itu biaya perusahaan dinyatakan dalam bentuk persamaan. TC sama dengan 10 Q tambah 0,1 Q kuadrat. MC sama dengan 10 tambah 0,2 Q. MR sama dengan MC 60 dikurang 0,8 Q sama dengan 10 tambah 0,2 Q. Dapatnya yaitu 50. Pada tingkat total penjualan yaitu MC-nya 10 tambah 0,2 dalam kurung 50 dari Q tadi. Dan dapat hasilnya 20. Dan MS1 MC 50 dikurang Q1. Masukkan 20 dikurang Q1. Dapatnya yaitu 35. Yang MR2 MC 100 dikurang 4 Q2 sama dengan 20 dikurang Q2 berarti 20. Ya. Penentuan harga di setiap pasar adalah 30 sama dengan 100 dikurang 2 Q. Satunya 35 dan 20 sama dengan 50 dikurang 0,5 Q. Keduanya yaitu 60. Next, perbandingan elastisitasnya yaitu elastisitas harga di pasar 1 dengan nilai P1 sampai dengan 35 yaitu E1 persen P1 dan persen P1-nya yaitu dikalikan P1 dan P1 dikalikan 1 yaitu atau E1 35 per 30 dikali min 2 dapat hasilnya min 2,33. Sedangkan elastisitas harga di kelas 1 dengan nilai P1 sama dengan 35 adalah E2 pembagian dari Q2 dan P2. Q2 dibagi Q2 dikali dengan Q2 P2 atau E2 60 per 20 dikali min 0,5 dapat hasilnya min 1,5. Ya, next. Yang B-nya yaitu hitungan total revenue, total cost dan laba total. Di sini yang pertama yaitu total revenue-nya yaitu TR1 sama dengan TR1 sama dengan 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 maka 2 sama dengan 50 dikali 30 tambah 0,5 dikali 30 pangkat. Jadi hasilnya yaitu 1950 satuan uang. Yang TR2 100 Q2 dikurang 2 Q2 pangkat 2 100 dikali 20 dan ditambah 2 kali 20 pangkat 2 dan hasilnya 2.800 satuan uang dan 4.750 satuan uang. Yang kedua itu total cost. Total cost 10 dikali 30 ditambah 2 berarti 10 dikali 50 dan hasilnya 0,1 30 tambah 20 per pangkat 2 yaitu 750 satuan uang. Labanya juga 4.000 satuan uang. Yang ketiga, apakah strategi diskriminasi harga tersebut berhasil? Jelaskan secara matematis. Tanpa diskriminasi harga, maka laba yang diperoleh yaitu penjualan total atau Q total itu 50 unit, harga jualnya yaitu 60 dikurang 0,8 Q total. Jadi P-nya 75. Di sini masukkan PR 75 dikali 50 dapat hasilnya 3.750 dan TC-nya 10 dikali 75 ditambah 0,1 dikali 75 dan hasilnya 13.012,5 dan labanya dapat hasilnya 2437,5. Dan kesimpulan, total laba dengan diskriminasi harga sebesar 400 lebih besar dari laba tanpa diskriminasi harga yaitu sebesar 473,5, maka strategi diskriminasi harga tersebut berhasil. Ya, itulah hasil presentasi tugas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.